البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-haditsus samina asyar ba'da sab'imi'ah 718 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satahrisuna 'alal imarah. Sesungguhnya kalian akan berhasrat, bersemangat kuat untuk mengejar kekuasaan, kepemimpinan. Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah, dan hal itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Rawahul Bukhari. Tayyib. Dijelaskan oleh dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, demikian pula oleh Imam An-Nawawi, dan juga dijelaskan oleh Al-Munawi. Ini ada dua qiraah, satahrisun dan satahrosun, tak masalah. Hariso yahrisu dan hariso yahrosu. Haroso yahrisu dan haroso yahrosu. Intinya adalah yaitu mengejar-ngejar dan yaitu tadi mengejar dan menghadang, sebagaimana dalam riwayat yang lain yaitu sata'tariduna 'alal imarah, kalian menghadang pemerintahan, yaitu mengejar agar mendapatkan sebagiannya. Baik. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, Rasulullah SAW menceritakan apa yang belum terjadi, menceritakan di masa nanti pemerintahan Bani Umayyah yang mereka saling berlomba-lomba berkuasa dan merebut dari pihak yang lain, dan juga yang lain, bukan hanya Bani Umayyah. Berarti ini adalah bagian dari tanda kenabian. Karena apa? Yang Rasulullah sebutkan pakai sin ini, harfut tanfis, ternyata terjadi dan semakin banyak. Ini adalah tanda kenabian. Memang itulah yang terjadi. Al-imarah di sini dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullah, dan juga oleh sebelumnya adalah Al-Hafidz. Ini boleh jadi imaratul uzma, kepemimpinan tertinggi, yaitu apa? Kepala negara, atau nawaib mereka, yaitu wakil-wakilnya juga, wakil di ba'dil buldan, kalau kata Al-Hafidz, di sebagian negeri. Sebagai apa? Sebagai kaki tangan kerajaan, kaki tangan penguasa. Nah, ini semuanya masuk dalam imarah, karena al ini adalah istighraqiyah, umum. Segala jenis kekuasaan masuk di situ. Tayyib. Tapi Rasulullah mengingatkan, wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah, dan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Cuma masalahnya, kenapa orang mengejar-ngejar amanah? Dijelaskan oleh Al-Munawi, karena ada lidzah, ada kelezatan. Dari siapa? Kekuasaan di atas itu senang untuk apa? Tinggal mengatur orang, sana, kerja, dan juga apa? Dapat duit banyak, dan boleh kebas duit, boleh apa saja itu. Sebagaimana kata para ulama, lidah umara itu boleh jadi akan mengandungi besi atau orang, yaitu dengan lidahnya dia akan mampu menggerakkan pasukan, mendatangkan senjata-senjata, dan juga api dan kematian istilahnya. Karena boleh jadi orang akan nyawanya melayang dengan sebab penguasa suruh untuk bunuh si fulan itu. Nah, inilah makanya orang merasakan kelezatan sebagai penguasa, mampu untuk melakukan ini itu yang dia sukai. Tetapi Rasulullah mengatakan akan menjadi nadamah. Dan dalam hadis yang lain disahihkan oleh Al-Hafidz, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Auf bin Malik Al-Asja'i, Rasulullah SAW bersabda, al-imarah awwaluha malamah, wa wasatuha nadamah, wa akhiruha khizyun. Yaitu apa? Khizyun atau khizyah, anda lupa, atau zillah. Awalnya itu adalah celaan. Berapa banyak orang yang akan mencela kita, kita belum naik aja, mungkin apa? Partai yang lain akan memburuk-burukkan kita.
Kemudian pertengahannya adalah nadamah, akan menjadi penyesalan. Boleh jadi menyesal karena terbongkar aibnya di dunia dan seterusnya. Dan juga penyesalan ketika sedang dihisab, sedang masa pemeriksaan. Orang lain sudah masuk surga karena tak mengurusi urusan banyak, dia mengurusi 5 orang. Ternyata apa? Urusannya panjang. 1 orang saja mengurusi diri sendiri boleh jadi adalah 500 tahun. Bagaimana mengurusi diri sendiri, mengurusi anak istri, mengurusi orang satu kampung, entah berapa ribu tahun di padang mahsyar. Gimana mengurusi satu negeri, pening. Jelas dia akan sangat menyesal. Kemudian akhirnya adalah yaitu apa? Khizyun wa dhillah, yaitu kehinaan dan kerendahan. Karena apa? Masuk neraka. Lalu Rasulullah mengatakan illa man adal, kecuali orang yang adil. Nah, kata Al-Hafidh, riwayat tadi, riwayat Auf bin Malik Al-Asja'i yang diriwayatkan, hadis tadi yang diriwayatkan oleh At-Tabrani itu sebagai pembatas terhadap lafaz umum dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari ini umum, semua pemerintahan itu akan menimbulkan penyesalan. Tapi hadis Auf dan yang lainnya menunjukkan bahwasanya ini diperkecualikan darinya adalah orang yang adil. Orang yang adil bukan sekedar tidak terhinakan, bahkan dia akan dimuliakan, mendapatkan mimbar-mimbar cahaya di sebelah kanan Allah dan seterusnya, itu mendapatkan naungan di hari kiamat dan sebagainya. Baik, kata Al-Imam kata Imam An-Nawawi rahimahullah, walaupun ini jelas bukan di dalam Sahih Muslim, tapi biasa para ulama menyebutkan dalam syarah-syarah hadis yang lain juga, ini sebagai dasar tentang yaitu anjuran dan dorongan untuk menjauh dari pemerintahan, daripada kita ini nanti menimbulkan kesengsaraan untuk diri kita sendiri. Walaupun awalnya ini tentunya bukan dari Imam Nawawi, yaitu apa? Kalau yang setelahnya ini adalah kalam dari yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Battal di dalam Syarah Sahih Bukhari, yaitu apa? Awalnya itu memang lidzah, yaitu ada kelezatan, tapi akhirnya zillah, dibalik apanya ya? Lidzah jadi zillah, menjadi kehinaan. Karena akan banyak penyesalan. Kata beliau, walaupun hadis-hadis itu menunjukkan kemuliaan para penguasa yang adil, tetapi ini di dalam khotorin azim, di dalam bahaya yang besar. Ya kalau adil, kalau tak adil, ya kalau dia menyangka sudah adil, karena apa? Ikut undang-undang yang disangka adil, ternyata Allah murka, celaka nanti. Maka ini menunjukkan apa? Yaitu sebaiknya kita menjauhi pemerintahan. Bahkan Imam Bukhari menjadikan hadis ini dalam bab karohah, yaitu dibencinya al-hirsi alal imarah, dibencinya bersemangat untuk mencari kekuasaan. Karena boleh jadi orangnya tidak mampu, atau boleh jadi orangnya mampu tetapi dia nanti terpesongkan karena sudah sedap, akhirnya jadi tidak adil dan seterusnya. Kata Al-Munawi, hadis ini menjadi asal untuk menjauh dari pemerintahan, walaupun ini mendatangkan kebaikan untuk orang yang mampu, adil dan kuat, tetapi tatkala bahayanya besar, maka para akabirul ulama menjauh dari itu. Tahu bahwasanya ini risikonya terlalu besar. Dan juga mereka mendatangkan beberapa hadis bahwasanya Rasulullah walaupun mengatakan bahwasanya dia adalah nikmah, yaitu suatu kesedapan, tetapi kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang hasan mengatakan bi'satil Fatimah, yaitu Fatim, maksudnya bukan Fatimah ini, tapi maksudnya apa? Yaitu yang memutuskan kelezatan. Memang dia awalnya lezat, tapi tatkala sudah diputuskan itu paling buruk. Kenapa paling buruk? Dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir, boleh jadi dia terbunuh. Akhir pemerintahannya adalah dia dibunuh orang, diberontak. Jelas apa? Itu menyakitkan. Atau boleh jadi dia mengalami azl, yaitu dijatuhkan oleh penguasa yang atas, dibuang. Tidak sampai dibunuh tapi dibuang. Jelas ini menjadi zillah, menjadi kehinaan. Terbongkar aibnya, terbongkar dia tidak adil, terbongkar corruption barangkali atau apa. Dan juga kenapa dia adalah dikatakan biksat, yaitu paling buruknya,
paling buruknya pemutusan, karena nanti akhirnya itu akan menjadi neraka. Kebanyakan orang masuk neraka, hanya sedikit yang menjadi pemimpin yang adil. Maka memang ini adalah suatu perkara yang paling buruk. Masih banyak pekerjaan yang baik, kenapa kita mencari yang paling buruk? Naudzubillah, paling buruk akhirnya, awalnya dicela, akhirnya malah menjadi keburukan. Maka lebih baik kita menjauh dari itu. Tetapi dijelaskan oleh Al-Munawi, kecuali apabila dilihat bahwasanya kekuasaan di situ betul-betul terlantar, satupun tak ada yang maju, maka orang yang memang mampu, bukan orang yang merasa mampu semata, tapi memang dianya mampu dan dia adil, dia boleh untuk maju, karena ini adalah fardu kifayah. Tak boleh semuanya pergi, karena yang namanya imarah itu wajib ada, tapi bukan kewajiban orang macam kita untuk mengadakan. Allah akan mengadakan makhluk-makhluk yang memang diciptakan untuk mengurus itu. Memang ini karakter dia. Nah, kita tak perlu sibuk-sibuk. Sudah ada yang mengurusi itu. Mereka belum tentu mengurusi ilmu, mengurusi keadaan ulama. Kita pula yang menyibuk dengan urusan umarah untuk apa? Jangan khawatir. Ada yang akan mengurusi itu. Selalu ada. Baik. Dalilnya apa? Kata beliau, dalilnya adalah sikap Khalid ibnul Walid radhiyallahu anhu tatkala perang Mu'tah. Tatkala Zaid bin Harithah gugur, kemudian apa? Benderanya diambil oleh Abdullah bin siapa yang kedua itu? Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian baru Abdullah bin Rawahah. Setelah itu bendera dipegang oleh hamba sahaya. Mengatakan apa kepada Khalid ibnul Walid, Abu Sulaiman, ambil ini. Beliau mengatakan, saya tak mau. Tak ada orang yang berani pegang, hanya beliau yang pegang. Ini menunjukkan orang yang memang kuat dan adil, boleh dia mengambil itu, biar tidak tersia-sia bendera kepemimpinan tadi. Nah, itu baru betul. Adapun kata Al-Munawi, kalau di tempat itu sudah ada orang-orang yang mampu, tak boleh kita sengaja malah merebut dengan alasan saya lebih mampu dari dia. Itu tak boleh. Makanya Rasulullah mengatakan apa? La nu'til imarah man aradaha. Kami tidak memberikan kekuasaan kepada orang yang menginginkannya. Karena orang yang ingin berarti apa? Di dalamnya nanti ada pengkhianatan. Sejak awal dia ingin, berarti apa? Dia memiliki hasrat di situ. Nah, yang punya hasrat berarti itu akan senang untuk yaitu ditelantarkan oleh Allah. Sebagaimana di dalam hadis yang telah kita lewati, kalau engkau diberi karena engkau menginginkan, engkau tidak akan ditolong. Kalau tidak ditolong berarti apa? Jangan harap engkau akan mampu berbuat adil, kecuali dengan sangat susah. Adil sekarang, 2 hari kemudian mungkin apa? Tak mampu lagi adil. Nah, ya, makanya untuk orang yang menginginkan, maka dia tidak diberi. Sebagaimana di dalam kitab Adqiyah, kalau tak salah Anda baca dalam Adqiyah. Apa sekalian hadisnya ya? Yaitu apa? Tatkala Umar bin Abdul Aziz beliau diangkat sebagai penguasa. Nah, beliau tahu ini amanah besar, maka seluruh bawahan beliau uji. Kalau ketahuan orang ini punya keinginan, beliau tak jadi beri. Tapi orang yang tak mau tapi diketahui mampu, beliau angkat. Nah, pernah ada orang datang, yaitu apa? Beliau lihat ada beberapa orang yang punya potensi bagus untuk memegang suatu kekuasaan. Lalu beliau panggil satu persatu tanpa ada orang lain. Nah, beliau tanya, bagaimana kalau Anda nanti saya beri kekuasaan di sini, apa yang Anda lakukan? Maka yang ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya mohon dengan nama Allah, jangan bebani saya dengan amanah seperti ini. Maka beliau mengatakan, saya sebagai Amirul Mukminin mewajibkan engkau untuk taat, engkau wajib berkuasa di sana. Nah, ada satu lagi dipanggil, kemudian ditanya, nah, kalau engkau saya jadikan sebagai penguasa di sebelah sana, apa yang engkau lakukan? Oh, saya tahu, bersyukur, nanti saya kirimkan tiap bulan sekian. Tak kasih ini, direcek, dia akan siap korupsi itu. Baik. Nah, kemudian apa? Ada orang yang hari pertama dipanggil tanpa disuruh apapun. Nah, kemudian apa? Dihitung langkahnya oleh beliau. Satu langkah jaraknya sekian, dia melangkah biasa. Nah, terus disuruh pulang. Nah, hari berikutnya beliau menyuruh salah seorang pengawal untuk datang mengatakan, Amirul Mukminin akan memberikan Anda jabatan begini-begini. Sekarang beliau panggil Anda, dipanggil dihitung, lompatnya 2 kali lipat, tak payah, engkau tak jadi. Gitu. Dinilai ini yang punya hasrat, tak payah dipakai. Makanya para ulama mengatakan
seluruh umaroknya Umar bin Abdul Aziz, mereka adalah orang-orang sikoh, yang itu orang-orang terpercaya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.